Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fiddin, azakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di majlis ilmu pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhwani fiddin, azakumullah, kita belajar ya, semakin banyak kita mendengarkan ilmu, semakin banyak kita mendengarkan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah hal tersebut semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadikan kita takut berbuat maksiat, semakin memperbaiki ibadah kita, akidah kita, iman kita, memperbaiki akhlak kita pada orang tua kita, akhlak pada istri kita. Karena sesungguhnya suami yang paling mulia siapa? Yang paling baik kepada istrinya. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling tinggi imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim, dan orang yang paling baik di antara kalian yaitu yang paling baik terhadap istrinya. Maka semakin kita mengaji, semakin kita belajar, ini semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah iman kita, menambah semangat kita, menambah baiknya akhlak kita kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kita. Jangan dididik main hajar, main pukul, tidak. Islam tidak mengajarkan demikian.
biar menambah baiknya akhlak kita kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, ya, memperbaiki muamalah kita dan seterusnya. Karena sesungguhnya ilmu ini ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah, azzakumullah. Sekarang kita lanjut pembahasan dari kitab Al-Wajiz. Mana kitabnya? Yang sudah dibagikan pada hilang semuanya atau di rumah? Ada lembaran yang kemarin fotokopi itu hilang, bawa. Ya. Atau mungkin masih. Ya. Masih mungkin di lemari. Ya. Nah, sudah. Atau hafal semua mungkin sudah. Ya, tinggal dua. Ya, tinggal dua. Nah, atau ya bagaikan orang berburu tidak membawa apa? Tidak membawa senjata. Habis berburu ditangkap, membawa tali juga. Dilepas dari yang lain lagi. Lepas dari yang lain lagi. Allah. Kecuali kalau apa? Kepala kita yang Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dua lembar kitab, ya kalau dua-duanya dibuka semuanya masuk. Makanya dia kalau membaca ditutup satunya ditutup sebagian, yang dibuka sebagian. Khawatir kalau dua-duanya kebuka, dua-duanya masuk. Ini Imam Syafi'i. Kalau kita jauh, ya ulang sekian kali aja masih. Coba. Sekarang kita lihat dari kitab Al-Wajiz. Kita masih membahas satu sunnah fitrah, sunnah fitrah, yaitu tentang apa kemarin? Al-Khitan. Penjelasannya bahwa khitan ini bagi laki-laki adalah wajib, bagi wanita keutamaan. Nah, bagi wanita ini keutamaan. Sekarang kita lanjut, yaitu i'fa'ul lihyah, memanjangkan jenggot. Yang kedua yaitu adalah memanjangkan jenggot. Dikatakan oleh muallif rahimahullah taala, hafizahullah taala, i'fa'ul lihyati wajibun. Suaranya pecah, enggak jelas. I'fa'ul lihyah terlalu besar. I'fa'ul lihyati wajibun, bahwa memanjangkan jenggot ini adalah wajib. Jelas belakang? Nah. Ya. I'fa'ul lihyati wajibun, memanjangkan jenggot ini wajib. Wa halquha haram, dan mencukurnya ini adalah haram. Li'annahu taghyirun li khalqillah, karena sungguhnya memotongnya, mencukurnya ini termasuk dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan merubah ciptaan Allah wa huwa min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Merubah ciptaan Allah pada fisik kita ini enggak boleh. Yang tadinya dia laki-laki dirubah jadi perempuan, enggak boleh, haram. Tadinya dia apa? Gondrong jadi gundul, merubah enggak? Enggak. Turun lagi rambutnya. Tadinya alisnya apa? Alisnya tebal, ya, kiri kanan. Kemudian dikasih cukur. Ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka merubah ciptaan Allah ini haram.
Dan termasuk orang yang memotong jenggotnya, ini dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Syaitan mengatakan, Allah berfirman, sungguh aku akan perintahkan manusia untuk mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka memotong jenggot, kata mu'allif di sini, Syekh, ini termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tadinya hidungnya pesek jadi mancung. Merubah enggak? Merubah. Ini haram. Tadinya hitam jadi putih. Operasi kulit plastik. Ya, ini tidak boleh. Laki-laki dia tumbuh jenggotnya, kemudian dicukur, dipotong, ini termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya halquha tashabbuhun bin nisa, dan mencukurnya ini merupakan tasyabbuh, menyerupai wanita. Orang yang tidak ada jenggotnya mirip sama perempuan. Waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa, yaitu orang-orang yang menyerupai wanita. Allah melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ifaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Wal amru lil wujub, dan ketahuilah dalam kaidah usul, ya, dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah menunjukkan wajib. Ya. Sekarang kita lihat beberapa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juz'us syawariba." Juz'us syawarib artinya cukurlah kumis kalian. Wa arkhul liha, dan panjangkan jenggot kalian. Khaliful majus, selisihilah orang-orang Majusi. Selisihilah orang-orang Majusi. Berarti orang Majusi mereka kumisnya panjang, jenggotnya habis. Ini orang Majusi. Orang Muslim sebaliknya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin." Selisihilah oleh kalian orang-orang musyrikin. Wafirul liha, pelihara jenggot kalian. Wahmus syawariba, dan cukurlah kumis kalian. Ini dua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Ikhwani fillah, Allah, kadang-kadang kita malu kalau panjang jenggot, ya enggak? Iya enggak? Iya. Ya, ada kadang ya nggak berani. Pernah dulu ya, ada seorang biasa bercanda sama saya. Atau kenapa jadi orang itu tinggi sekali? Kalau berani sebelum panjang disuruh jadi imam dan saya nggak berani jadi imam. Dan sahih benar. Suatu ketika pernah saya perhatikan di masjid umum, ya, entah di bandara atau di mana begitu. Ada beberapa orang bapak-bapak yang sholat. Bapak-bapak yang lain lebih tua dari yang satu ini, yang pakai baju rapi, tapi yang satunya ada jenggotnya, yang lainnya nggak ada. Akhirnya apa? Bapak-bapak ini lihat yang punya jenggot, didorong terus. Tapi yang punya jenggot nggak berani. Yang punya jenggot nggak berani.
Akhirnya terpaksa bapak yang berjenggot yang maju. Ini benar. Ternyata jenggot ini menunjukkan apa? Ketakwaan seorang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari penampilan, dari zahir. Ya, saya apa? Bermenung dan apa? Berpukau lihat. Ternyata apa? Memang benar ada hikmah. Subhanallah. Kemudian ikhwan fillah Allah, ya, jenggot ini bukan sunnah yang biasa ya. Bukan sunnah yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Tapi sunnah bermakna tariqah, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca semua riwayat, para nabi enggak ada yang enggak punya jenggot. Semua. Ya. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman tentang Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Setelah Nabi Musa berangkat menjelajah selama 40 hari dan dia pulang, Nabi Musa tatkala dia sampai di kampungnya, dia melihat Bani Israel menyembah anak sapi. Ini Harun saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Musa marah dan Nabi Musa itu orangnya kuat. Ya, pernah suatu ketika dia membunuh tanpa sengaja, sekali hantam langsung tewas. Nabi Musa alaihissalam. Datang Nabi Musa alaihissalam, kemudian diambil rambutnya Harun, dipegang, jenggotnya dipegang, ditarik. Ya, Allah berfirman, Nabi Harun mengatakan, qala ya ibna ummi la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibu, wahai saudaraku. Harun mengatakan, wahai saudaraku Musa, janganlah engkau ambil rambut dan jenggotku. Jangan engkau sakiti aku. Dalam surah Al-Qasas ini menunjukkan apa? Nabi Harun berjenggot. Ya, dan para nabi yang lain. Sekarang kita lihat ternyata ikhwan jenggot ini disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 keadaan. Afwan, dalam 3 perintah, 3 bentuk perintah. Yang pertama, afwan, jenggot ini disunnahkan dalam 3 perintah atau 3 sunnah. Yang pertama sunnah qauliyah, secara langsung Nabi ucapkan. Nabi perintahkan secara langsung dengan ucapan. Yang kedua, apa lagi? Sunnah fi'liyah, Nabi kerjakan. Yang ketiga, sunnah taqririyah, Nabi iyakan. Nabi tetapkan, Nabi iyakan. Sekarang kita lihat masing-masing. Yang pertama, ikhwan fillah, jenggot ini disunnahkan secara qauliyah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini dalilnya yang tadi kita sebutkan dalam kitab Al-Wajiz. Nabi sebutkan, pelihara jenggot kalian, ya, culurlah kumis kalian, kemudian panjangkan jenggot kalian. Ini sunnah fi'liyah. Ya, apa? Ini sunnah qauliyah. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asal dari perintah menunjukkan wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Contoh salatul jamaah. Ya, salat berjamaah. Mana dalilnya tentang wajibnya? Satu saja yang sangat menunjukkan apa? Wajib. Dari Al-Quran boleh, dari hadis boleh. Nah, terhadap sunnah orang buta. Siapa orang buta? Terhadap orang buta ini siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Nanti dia berdasar sama teman-temannya di teman. Mana dari itu sholat jamaah wajib? Sunnah orang buta. Gak terima dia. Orang buta siapa katanya? Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Dia datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini rajulun a'ma. Ya Rasulullah, ini buta. Walaysa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Aku tidak memiliki seorang yang membawaku menuju masjid. Apakah aku bisa sholat di rumahku? Nabi SAW mengatakan, na'am, iya boleh. Sholat di rumah Bapak. Berangkatlah sahabat ini berpaling. Ya, pas dia berpaling, Nabi panggil.
hal tasma'u nida'a lis-salah, apakah engkau mendengarkan suara azan? Sahabat mengatakan, iya ya Rasul. Nabi mengatakan, ajib, datang. Ya, datang. Baik. Di antaranya dalam Al-Quran, tatkala berperang diperintahkan apa? Salat berjamaah. Dalam surat Taubah, Allah beritakan, wa idza kunta fihim, jika engkau berada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad, faqamta lahumus shalah, kemudian engkau mendirikan salat, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, adalah berdiri sebagian di antara mereka. Dan cara salat perang ini, salat apa? Salat khauf ini sekitar 10 atau 8 cara. Maka sebelum kita perang harus tahu caranya. Ya. Baik, tahu caranya. Dan insyaallah ada dalam al-wajib. Caranya agak rumit. Ya, Allah Taala alam. Nah, salat berjamaah ini wajib bagi siapa? Laki-laki dan perempuan secara umum. Al-aslu bil amri lil wujub. Asal dari perintah ini wajib. Illa ma dallat dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang menjelaskan kecuali ada dalil yang memalingkan tentang kewajiban. Salat jamaah ini wajib secara umum. Bagi wanita ternyata gugur. Mana dalilnya? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dari sahabat Abu Hurairah, ya, Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, wallahi, sungguh demi Allah, ya, kata Nabi sallallahu, aku ingin mendatangi rumah para laki-laki. Lau harriqanna alaihim buyuta, akan bakar rumah-rumah mereka yang tidak salat berjamaah. Dalam lanjutan riwayat ini, seandainya bukan karena ada wanita dan anak-anak, sungguh aku akan bakar rumah mereka. Berarti sebab Nabi tidak jadi bakar, kenapa? Ada perempuan. Karena perempuan tidak wajib salat. Namanya lagi yang lain. Sekarang kita lihat yang ini apa? Wajib. Yang ini wajib. Secara qauliyah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua fi'liyah. Ya. Bagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam dia memerintahkan jenggot dan dia apa? Yaitu yang melaksanakannya. Bahkan disebutkan ya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia membaca sebelum membaca Al-Fatihah dalam salatnya bergerak jenggot. Di antaranya kami sebutkan dari sahabat Anas bin Malik dan riwayat yang lain, dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mensifati bagaimana fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuh Rasulullah. Anas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu laisa bitawilil ba'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam fisiknya tidak terlalu panjang. Tidak terlalu tinggi. Apa dulu tinggi bahasa Indonesia? Jangkung. Iya. Tidak jangkung. Nah. Wala bil qasir, tidak pendek. Apa? Cebol. Tidak jangkung, tidak apa? Cebol. Tidak gendut, tidak lurus. Pas-pasan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wala bil abyadil amhad, Nabi tidak terlalu putih. Ya, sampai putihnya mencolok tidak. Dan Nabi tidak hitam, terlalu hitam. Wala bil ja'dil qatat, dan Nabi rambutnya tidak tidak keriting. Wala bis sabit, tidak terlalu lurus juga. Tidak keriting, tidak lurus juga ya paku. Tidak keriting, tidak lurus, pas-pasan. Ini yang dicari sama akhwat ini, pas-pasan. Baik. Kemudian ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah. Dia diutus oleh Allah pada umur berapa tahun? 40 tahun. Faqama bi Makkah 10 sinin. Dia tinggal di Makkah selama 10 tahun.
ya berdakwah wa bil madinati 10 sinin, dan di Makkah selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun. Tawaffahu Allah ala ra'si 60 sana, dia diwafatkan oleh Allah pada umur 60 sekian tahun. Wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Pada umur dia meninggal Nabi, rambutnya dan janggutnya tidak lebih dari 20 lembar yang beruban. Umur 60 tahun Nabi kelihatan masih muda. Kita baru umur 50 tahun sudah Pak. Ya, sudah menyala sudah. Jangan terlalu Pak, pakai apa? Minyak. Ya, minyak rambut. Yang apa ada? Zat kimianya itu sebabkan kepada Pak. Alhamdulillah. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, rambutnya hitam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya kayak orang penjual minyak wangi, senantiasa mengkilap. Sisirnya belah dua. Ya, sisir belah dua. Bukan ke belakang. Ya, atau ke depan, gaya anu sekarang. Ya. Tapi ke belakang tuh. Kemudian rambutnya sampai mana? Bahu. Antum mencontoh Nabi sampai bahu boleh enggak? Boleh. Tapi ini rambutnya sudah panjang, berantakan lagi. Bau lagi. Ini bukan mencontoh Nabi. Mencontoh Nabi rambutnya yang rapi. Nabi pakai serban muda dia. Kemudian janggutnya tidak lebih yang beruban, tidak lebih dari 20, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanggut ikhwan. Janggutnya tebal. Ya. Kemudian ini yang ketiga, sunnah taqririyah. Taqririyah artinya apa? Penetapan. Ya. Suatu ketika diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan yang lainnya, ada 2 orang utusan Raja Persia. Ya. Ada 2 orang utusan Raja Persia, yaitu Persia ini daerah Majusi, orang menyembah api. Iran. Ya. Dan yang sekitarnya. Datang 2 orang ini menemui Rasulullah SAW membawa surat. Sesampainya kepada Nabi SAW, Nabi melihat 2 orang ini kumisnya tebal, janggutnya habis. Nabi melihat ini dalam riwayat Abu Dawud. Nabi melihat orang ini, utusan ini, dia kumisnya tebal, kemudian janggutnya habis. Maka Nabi SAW terdiam dan melihat 2 orang ini. Nabi berkata kepadanya, "Man amaraka bihadza?" Wahai fulan, saudara, ente kumisnya tebal, janggutnya habis, siapa yang nyuruh seperti ini? 2 orang ini mengatakan, "Amaroni Rabbi," aku disuruh oleh Tuhan. Siapa Tuhannya? Raja Persia. Ya. Maka Nabi SAW sambil memegang janggutnya mengatakan, "Wa ana amaroni Rabbi." Sementara aku ini yang diperintahkan oleh Rabbuna. Nabi sambil memegang janggutnya, Nabi mengatakan, "Adapun aku, ini yang aku diperintahkan oleh Rabb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis terdapat dalam Sunan Abu Dawud. Subhanallah. Begitu banyak. Ya, sunnah Nabi sallallahu tentang masalah janggut. Maka adalah seorang laki-laki, ya, kita sebagai laki-laki kita berwibawa kelihatannya. Ya, berwibawa kelihatannya tatkala dia punya janggut. Ya, tapi dipelihara, jangan acak-acakan. Ya. Maka tidak dipotong sampai kapan? Yaitu disebutkan dari riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ibnu Umar, ya, dia memotong janggutnya setiap tahun sekali. Kalau sudah lebih dari 1 genggam, antum
genggam, Nabi boleh potong bawahnya. Jangan digenggam ini, dipotong di atas. Genggamnya gini, potongnya di atas. Ya, potongnya di bawah genggaman. Ya, ini sunnahnya. Dan itu dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Syekh Al-Albani mengatakan ini yang dhaif. Ya, intinya bahwa boleh saja dia potong kalau bisa terus genggam. Ya, baik. Ini belum saya genggam dari apa? Habis. Dan seterusnya. Allah Taala. Mari ikhwan kita yaitu berbahagia dengan jenggot kita. Ya, karena sesungguhnya ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, wanita yang salehah mulai dia senang melihat laki-laki yang berjenggot. Ya, wanita yang baik senang melihat apa laki-laki yang jenggotan. Maka yang bujang-bujang jangan takut. Nanti kalau jenggot nanti kira tua nanti saya. Ya, saya dulu mengajar di SMA penuh, SMA kelas pondok, khusus akhwat dan setingkat dia. Cerita mereka, ceritanya bagaimana? Kalau kelas kami saat kami tidak lihat laki-laki yang berikat pinggang masuk ke dalam baju pakai sepatu dan datang masuk kami kemudian bawa mobil, tidak. Kami lihat yang pertama lihat jenggotnya dulu. Kalau ada jenggotnya berarti insya Allah paham bahasa Sunda. Itu yang pertama. Subhanallah. Ya, makanya jangan khawatir. Ini tentang jenggot. Yang kedua dari sunanul fitrah. Allah Taala Indonesia ya. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif rahimahullah hafizahullah taala, yaitu siwak, sunanul fitrah yang berikutnya siwak. As-siwak mustahabun fi kulli hal. Siwak ini disunnahkan dalam segala keadaan. Wa yata'akkadu istihbabuhu, dan ditekankan menggunakannya dalam beberapa keadaan. Siwak ya disebutkan oleh para ulama salaf, teman, seandainya ada satu sunnah ya, yang datang kepada kita dan kita tidak bisa konsisten melakukan sunnah tersebut, melaksanakannya di setiap keadaan kita, maka hendaklah kita kerjakan walau sesekali. Artinya apa? Sunnahnya di sini siwak. Seandainya kemana-mana untuk nggak bisa bawa siwak sebelum wudu, sebelum ini nggak bisa bawa siwak, maka hendaklah ya walaupun hanya sekali. Yang dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Nah, siwak ini disunahkan dalam beberapa keadaan. Yang pertama, indal wudu, tatkala akan berwudu disunahkan bersiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu." Yang artinya seandainya aku tidak memberatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada umatku, maka sungguh aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sebelum berwudu. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, inda shalah, tatkala akan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salat." Seandainya aku tidak beratkan kepada umatku, maka sungguh aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap sebelum salat. Ini yang kedua. Yang ketiga, inda qiraatil Quran, tatkala membaca Al-Quran disunahkan bersiwak. An Ali radhiyallahu anhu qala, amarna bis-siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami bersiwak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama yusalli, kalau dia berdiri salat, atahu malakun, datang kepadanya malaikat. Tatkala kita berdiri salat, malaikat itu mendekat. Syaitan juga mendekat. Dua-duanya mendekat.
ya, setan itu datang, malaikat juga datang. Dalilnya setan itu datang mana? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lil adzan adbar asy-syaitan lahu durat hatta la yasma' at-ta'dzin." Kalau dikumandangkan azan, maka setan ini lari. Ya, dengan dia apa? Terkentut-kentut. Sampai dia tidak mendengarkan suara azan. Maka azan ini ditakuti sama setan. Kalau di rumah antum banyak setan, banyak jin, azan kan. Sehingga Nabi SAW ya menganjurkan kalau melihat apa? Ular ada di rumah, tiba-tiba ada ular ini aneh-aneh. Ya, ular ini enggak biasanya begitu. Tiba-tiba ada ular di atas, di bawah, azan dan berapa kali? 3. Dalam riwayat disebutkan 3 hari. Sebagian mengatakan 3 kali. Al-Imam An-Nawawi mensyarah dalam Sahih Muslim sebagian mengatakan 3 hari. Diazankan 3 hari. Ya, enggak kuat 3 hari ya enggak? Iya. Enggak kuat 3 hari. 3 kali aja azan pertama, kedua, ketiga. Kalau dia pergi berarti itu jin. Karena dia takut sama azan. Kalau dia berani, itu luar biasa. Ambil saja kayu. Baik. Syaitan berlari tatkala mendengarkan azan. Ya, fa idza qada nida aqbala. Kalau azan telah dikumandangkan, sudah selesai, maka datang lagi syaitan. Apa? Datang lagi syaitan. Fa idza nudiya bit taslim adbara. Kalau dikumandangkan iqamah, maka syaitan lari lagi. Kalau sudah selesai qamat, datang lagi dia. Hatta yahtura bainal mar'i wa nafsihi, sampai dia membisikkan kepada masing-masing yang salat, dia membisikkan ke hati mereka sehingga apa? Hatta la yadri kam shalla, sampai dia bingung, dia tidak tahu salatnya sudah berapa. Jadi bisikkan apa? Syaitan ini datang. Sehingga sebelum kita sholat sunnahnya baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afwan, sebelum sholat ya, sebelum membaca Al-Fatihah. Setelah baca iftitah, kemudian a'udzubillah, kemudian bismillah, baru alhamdulillah rabbil alamin. Setiap ada bisikan dalam sholat baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Baik. Kata Nabi alaihi wasallam, sesungguhnya tatkala seorang hamba dia sholat, maka datang malaikat mendekat kepadanya. Faqama khalfahu, dan malaikat berdiri belakangnya. Yastami'ul Qur'ana wa yadnu, dia mendengarkan Al-Qur'an dan dia terus mendekat dan mendekat. Fala yazalu yastami', dan terus malaikat ini mendengarkan suara bacaan. Wa yadnu, dan mendengarkan suara bacaan orang yang sedang salat ini. Hatta yad'a fahu ala fihi, sampai malaikat ini mendekatkan mulutnya ke mulut orang yang sedang salat. Fala yaqra ayatan illa kanat fi jawfil malak, dan tidaklah orang yang salat ini membaca satu ayat kecuali masuk ke dalam mulutnya malaikat. Kalau kita lihat takut gitu ya. Itu hikmahnya. Malaikat ini banyak, masing-masing kita 2 orang, 2 malaikat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah mereka mengucapkan satu ucapan kecuali di samping kanannya ada raqib, ada atid. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui banyaknya jumlah tentara Allah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Aqdis sama", langit ini bersuara. Langit bersuara. Wa haqqalaha al-ta'id, dan semestinya dia bersuara. Ma baina maudi arba'i aswabi, tidak ada jarak di langit 4 jari kecuali ada malaikat yang berdiri. Jarak 4 jari ada malaikat yang ruku. Jarak 4 jari ada malaikat yang sujud. Saking banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, terdapat dalam Riyadhus Shalihin. Subhanallah. Maka malaikatnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan dia mendekat kepada orang yang sedang salat membaca Al-Qur'an. Maka disunnahkan dia mulutnya bersih dan tidak berbau. Disunnahkan Allah taala alam. Kita cuma sampai di sini, dan insyaallah kita lanjutkan pada dan yang akan datang. Allah taala alam.
Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau soal menyuburkan jenggot itu gimana? Biar disubur. Subur ya. Kasih apa? Kasih Obat. Boleh nggak? Ada fatwa ulama dalam ini. Yang ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang lainnya. Yang pertama, seandainya dibiarkan maka tidak masalah. Karena memang begitu ciptaan. Ada bentuk laki-laki, ada jenis kulit laki-laki yang jenggotnya nggak turun, ada nggak? Ada. Iya, itu sekarang nggak tentu menjadi. Kajian begini aja nggak ada. Kalau pakai apa serban kayak ahwat. Baik, subhanallah. Tapi beliau masya Allah. Jadi ada jenis laki-laki yang memang tidak tumbuh jenggotnya. Apakah dia harus apa? Kasih subur jenggotnya? Kasih apa? Dibesarkan apa? Biasa telur apa itu? Telur udang ya. Ada yang cepat juga itu. Ya, kasih gosok. Ya, kasih gosok ya. Biar lepas jenggotnya. Boleh juga. Tapi asalnya kata para ulama ya dibiarkan tidak masalah. Ya dibiarkan tidak masalah. Tapi seandainya ditumbuhkan juga dikasih subur, ini tidak masalah. Namun jangan yang sudah lebat, yang sudah subur dikasih apa? Gundul. Yang udah punya jenggot aja bikin jenggot. Masya Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang jenggotnya berubah, yang sudah putih, boleh dia apa? Sisir. Atau rambutnya yang sudah putih boleh di sisir. Sebagai diriwayatkan nanti akan datang di sini. Baik, besok ya, besok minggu depan akan ada di sini riwayat. Allah Taala. Silakan yang lain. Tadi dikatakan bahwa bersiwak itu sudah, tetapi bagaimana kalau kita puasa Senin Kamis, apakah kita disilakan juga untuk bersiwak yang mau berdua atau mau bersama? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi siwak itu disunnahkan sebelum berwudu atau salat, berdoaan, yang lainnya. Bagaimana dengan orang yang berpuasa? Apakah disunnahkan pula dia bersiwak? Na'am. Tetap disunnahkan dia bersiwak. Karena siwak ini bukan apa? Makanan. Bukan makanan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dia berumur. Dia berumur dan masukkan air ke dalam hidung. Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali masukkannya ke dalam hidung, jangan terlalu sungguh-sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Laqit bin Sajrah radhiyallahu ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, asbighil wudu, dalam Bulughul Maram. Dari Laqit bin Sajrah dikatakan asbighil wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Wa khallil bainal asabi, dan sela-selalah jari kalian tatkala berwudu. Wa balik bil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah masukkan air ke hidung. Illa an takuna sha'imah, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Artinya apa? Memasukkan air ke hidung dan berumur dalam puasa, kondisi puasa juga boleh. Kata para ulama, apalagi siwak. Jadi bersiwak boleh. Ya. Siwak yang pakai kayu boleh, atau yang pakai apa? Pasta boleh nggak? Karena tidak dimakan. Jadi ada fatwa para ulama dalam hal ini. Di antaranya ada Daimah, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi boleh sikat gigi. Karena pada hakikatnya sikat gigi ini enggak menghilangkan bau mulut, ya enggak? Iya, walaupun sikat gigi sekian kali, kalau sudah sore ya udah hancur udah. Makanya bau mulutnya. Ya. Karena apa? Baunya dari dalam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang sahih, di antara keutamaan orang yang berpuasa, la khalu famis shaim atyabu indallahi min rihil mis. Sesungguhnya baunya khalu artinya bau perut, bukan bau mulut ya.
pembahasan ini. Nah, ya, bau perutnya orang yang berpuasa, bau mulutnya memang, tapi dari perut asal. Kalau itu dari perut naik ke mulut. Ya, bukan giginya yang bau bukan, tapi perut. Allah Taala alam. Jadi siwak ini boleh walaupun dia dalam keadaan berpuasa. Maaf, salah. Hukumnya siwak sama pasta gigi disamakan kan misalnya kalau Hukumnya siwak sama pasta gigi disebut oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beda. Kalau siwak, ya siwak ini apa? Yang pertama dia dapat pahala. Kemudian yang kedua dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga siwak ini ada keistimewaan khusus. Kata para ulama, siwak ini bisa menguatkan hafalan. Ya. Nah. Jadi siwak ini bisa menguatkan hafalan, ikhwan. Sehingga yang apa mau menghafal Quran pakai siwak, ya, dan bisa memudahkan untuk menghafal. Jadi kata para ulama bisa menguatkan hafalan. Sebagaimana bekam, ya, sebagaimana hijamah bekam. Antum berani bekam nggak? Berani ya. Ya. mati puasa. AC nggak nyala. Iya. Alhamdulillah. Nah. Jadi kita lanjutkan, siwak ini bisa menguatkan hafalan. Maka anak-anak kita kasih siwak. Ya. Dan siwak ini siwak nggak pernah berbau. Kita pakai satu siwak, kemudian ganti-gantian nggak akan nempel baunya. Yakin. Kasih siwak satu, kemudian ganti-gantian pakai, nggak nempel baunya. Coba aja. Ya. Ya. Siwak ini luar biasa. Ya, coba kertas bagikan satu-satu. Belum 2 orang lewat sudah apa? Subhanallah, ini siwak. Jadi menguatkan hafalan. Sebagaimana hijamah, yaitu berbekam. Ya, dan Nabi SAW datang Jibril kepada beliau, dan Jibril mewasiatkan, ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, kata Jibril, perintahkanlah umatmu supaya mereka berbekam. Ya, berbekam. Dan kata Nabi SAW, asyifa'u fi salasa. Kesehatan ini ada pada 3. Yang pertama yaitu syurbatul asal, minum madu. Yang kedua, syurbatul hijab, berbekam. Ya. Dan yang ketiga, kayyatun nar, berobat dengan besi panas. Kalau sekarang apa? Strum gitu ya. Udah kasih obat nggak mempan, kasih ini nggak mempan, strum aja sudah. Langsung kabur, lari dia. Segera sudah sehat. Ya. Baik. Dan Nabi SAW mengatakan, wa kuntu anha ummati 'anil kayyidah. Aku melarang umat berobat dengan besi panas. Berobat dengan besi panas umumnya makruh. Ya, bekam ini luar biasa. Yang kena kolesterol silakan bekam. Ya, yang kena gula darah bekam. Yang sering marah sama istri bekam. Marah sama anak bekam. Ya, bekam ya. Ya, sering pusing mikirkan apa? Ya, usaha bekam, tenang insyaallah. Keluarin darah kotornya. Demikian ikhwan, jadi siwak ini beda dengan apa? Pasta giginya dengan sikat biasa. Siwak ini banyak keutamaannya. Kemudian yang kedua, ada pun sikat gigi, kita hanya mendapatkan keutamaan apa? Yaitu membersihkan diri. Dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, at-tuhuru syatrul iman, dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah
Al-zuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samai wal ardh. Yang artinya al-zuhur syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Adapun lafaz yang menyebutkan an-nazafatu minal iman ini tidak ada. Yang benar al-zuhur syatrul iman. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup. Nah, kita sampai di sini. Sekarang ke salat insyaallah. Allah ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.